Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau mengingatkan kami untuk lebih mendengarkan suara-Mu yang hening, yang sunyi, sehingga kami dapat mengerti, memahami pesan-pesan yang Kau sampaikan kepada kami. Dan karena itu membuat kami lebih bahagia, gembira, sukacita dan damai selalu. Bantu kami untuk memiliki kepekaan, ketajaman dalam mendengarkan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, para murid bertanya, kenapa Yesus seringkali memberikan pengajaran dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan? Lalu, apa maknanya perumpamaan itu yang membuat mereka semakin lebih mengerti? Ada beberapa hal yang bisa kita katakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan yang dikenal oleh orang pada masa itu. Yesus tidak hanya menyasar dalam segi intelektualitas, tapi menyasar kepada suatu segi emosional, segi batin, ya. Bukan hanya soal pikiran, tetapi soal perasaan. Sesuatu yang Yesus menggunakan suatu bahasa narasi yang sudah biasa mereka kenali. Meskipun pada zaman kita menjadi lebih sulit. Karena narasi-narasi yang demikian dikenali oleh orang-orang Yahudi. Tetapi untuk orang non-Yahudi menjadi sulit. Seperti banyak perumpamaan yang kita tidak mudah fahami, ya, karena berbeda latar belakang budayanya. Jadi Yesus menggunakan bahasa yang dipakai oleh kebanyakan orang pada waktu itu. Dan itulah yang saya kira bentuk pewartaan, bentuk kerasulan yang sangat dekat dengan hati umat, hati rakyat. Sehingga ketika Yesus memberikan perumpamaan, mereka tahu menangkap apa yang sebetulnya sesungguhnya terjadi daripada sekedar pengetahuan belaka. Rumusan-rumusan teoritis segala macam itu tidak akan berjalan lama, tetapi dengan adanya perumpamaan itu akan mereka kenali dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bahasa perumpamaan Yesus menyasar kepada aspek mendengarkan, ya, aspek memahami, ya, aspek emosional di sana, ya, kebijaksanaan, keutamaan kebijaksanaan yang tidak di balik kata-kata itu ada makna yang lebih dalam, ya, ada suatu pesan yang lebih dalam yang mau disampaikan. Jadi itulah bahasa yang sangat dalam dan sangat menyentuh kepada hati manusia, bukan lagi kepada pikiran, kepada mulut, tetapi kepada hati. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita selalu ingat akan apa yang disampaikan oleh Santa Teresa dari Avila, berbagai jenis doa. Doa dengan mulut, ya, doa dengan pikiran, doa dengan perasaan, tapi doa dalam roh dan kebenaran. Jadi semakin lama hidup doa kita semakin masuk ke dalam lapisan yang paling dalam, lapisan roh dan kebenaran. Dan itulah yang sebetulnya disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menyampaikan tentang perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah perumpamaan. Itu menyangkut kepada aspek batinia, aspek batin di dalam batin manusia. Orang tahu, mengerti, memahami, dan menangkap, dan meresap di dalam hati orang. Daripada sekedar uraian-uraian teoritis tentang Allah, ya, maka Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, seorang bapa, Allah adalah seorang bapa yang penuh kasih, yang tak akan memberikan ular kepada anak yang minta roti. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sangat mengena pada kita karena sesuai dengan harapan, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan latar belakang yang mereka terima dan mengerti dengan baik. Semoga semakin banyak umat, semakin banyak pengajar-pengajar bersedia memahami kebijaksanaan lokal, sehingga dengan demikian mereka dapat menyentuh hati yang terdalam dari semua orang. Narasi-narasi yang diungkapkan dalam khotbah, dalam pengajaran, sesuai dengan budaya dan situasi konkret orang yang mendengarkan
itu semua. Sekali lagi semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan, keutamaan kepada banyak orang untuk memahami dan mengerti ajaran Yesus untuk secara konkret ya, sesuai dengan situasi zaman dan tanda-tanda zaman di sekarang ini juga. Demikian juga dengan bahasa sekarang digital, ini semua bahasa-bahasa yang berbeda dari waktu ke waktu, yang bisa dimengerti oleh zamannya. Dan kita diundang untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup mendalam ini. Semoga Tuhan memilih, semoga Tuhan mencari, menemukan orang-orang sehingga pesan sabda Allah disampaikan kepada banyak orang sesuai dengan pemikiran, pengalaman mereka sekarang ini juga. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.